warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pagi Bu. Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Luar luar biasa. biasa. Allahu Allahu Akbar. Akbar. Nah, sebelum kita masuk pada pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Tetapi sebelum berdoa, nyanyi seperti biasanya. Sudah pada hafal? Sudah, Ibu. Ya, Ibu. Yuk, kita mulai. Satu, dua, tiga. Ibu Ibu cari, cari cari tunjuk, tunjuk, cari cari tanah yang yang panjang, panjang, cari cari manis, manis, pakai pakai cincin, cincin, kelingking, cari kelingking terkecil. kecil. Ku Satu berhitung. berdua, Satu, satu, dua, dua, tiga, tiga, empat, empat, dan lima. lima. Aku Angkatan patah pejamata, mata, mari mari siap siap berdoa. berdoa. Berdoa mulai, berdoa selesai. Nah, selanjutnya menyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila. Ibu pandu dulu ya. Satu, dua, tiga. Garuda Garuda Pancasila, Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia sedia berkorban berkorban untukmu. untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat Rakyat adil adil makmur makmur sentosa, sentosa, privasi pribadi bangsaku. bangsaku. Ayo Ayo maju, 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 ayo maju, 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 ayo maju. maju, maju. Nah, oke, selanjutnya Ibu akan mengecek kehadiran kalian semua. Kira-kira siapa ya yang tidak berangkat? Nanti kalau Ibu panggil nama kalian, kalian menjawab dengan apa kalian tadi pagi sarapan. Oke? Oke, Ibu. Baik, Ibu. Coba yang pertama, Mbak Reni, hadir? Hadir Ibu, Tadi tadi pagi pagi sarapan dengan sarapan apa? pakai mie goreng. Ah, sama mie goreng, enak banget Mbak Reni. Selanjutnya Iya. Mbak April. Hadir Ibu, tadi pagi sarapan menggunakan soto. Wah, segar sekali Mbak April, makan soto. Nah, alhamdulillah tidak ada yang tidak berangkat ya, berangkat semua. Selanjutnya Ibu akan bertanya, pernahkah kalian itu membaca sebuah cerita? Pernah Ibu. Pernah Ibu. Nah, di setiap akhir atau setiap kalimat yang ada di cerita itu biasanya ada tanda apanya ya, yang bentuknya itu bulat kecil. Ada yang tahu? Apa ya Ibu? Belum tahu Ibu. Oke, nah hari ini kita akan mengenal tanda baca. Ada apa aja ya tanda baca itu? Nah, ayo kenalan dengan tanda baca. Apa itu tanda baca? Ada yang tahu? Belum? Belum Nah, tahu kita Ibu. cari tahu lebih lanjut tentang tanda baca. Nah, simak video berikut ini ya. Oke, sebelum menyimak video, Ibu eh, sampaikan ya tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, tujuannya itu yang pertama, peserta didik itu mampu mengidentifikasi jenis dan fungsi tanda baca. Yang kedua, peserta didik juga dapat menentukan tanda baca yang sesuai pada kalimat. Dan yang ketiga, itu peserta didik dapat menyusun kalimat dengan tanda baca yang benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar penggunaan tanda baca, yaitu tanda titik, tanda seru, tanda tanya, dan tanda koma. Mari kita pelajari. Apakah anak-anak sudah tahu seperti apa tanda baca titik? Ya, benar, itu dia yang berada di kotak berwarna pink. Tanda seru yang berada di kotak berwarna hijau, tanda tanya yang berada di kotak berwarna oranye, dan tanda koma yang berada di kotak berwarna biru. Mari kita lihat lebih lanjut. Yang pertama yaitu penggunaan tanda titik. Tanda titik digunakan untuk mengakhiri kalimat berita. Contohnya, Ani berangkat ke sekolah. Nah, kemudian diakhiri dengan tanda titik.
Kemudian, yang kedua, tanda titik digunakan untuk memisahkan angka dalam penulisan waktu. Contohnya, Meli berangkat ke sekolah pukul 06.30. Nah, kemudian di akhir kalimatnya juga harus diberi tanda titik karena ini termasuk kalimat berita. Selanjutnya, tanda titik digunakan untuk singkatan nama orang. Misalnya ketika kalian mau menuliskan Pak Muhammad Toha, nah Muhammad itu bisa disingkat M, sehingga bisa kita tuliskan Pak M. Toha merupakan ayah Ali. Ini merupakan contoh singkatan nama orang menggunakan tanda titik. Yang keempat, tanda titik digunakan untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya yang menunjukkan jumlah. Misalnya, ayah memberikan uang saku 10.000 rupiah kepada Ali. Oke, selanjutnya penggunaan tanda seru. Tanda seru jangan. Nah, contohnya kagum, maka kalimatnya ala tanda koma ini digunakan untuk menyebutkan beberapa mencuci piring, koma, sedangkan ayah mencuci motor, titik. Yang ketiga nih, digunakan sebelum angka desimal atau nah itu 0,00 rupiah itu. Oke, demikian materi tentang penggunaan tanda baca. Sampai jumpa di materi berikutnya. Nah, setelah kalian nonton video tadi, kira-kira sudah tahu belum tanda baca itu ada apa aja? Ada titik, Ibu. Ya, titik, terus koma, Koma. terus ada apa lagi? Tanda Ada Seru. seru, tuh, terus ada tanda tanya juga. ya betul. Nah, tanda baca itu adalah simbol-simbol yang digunakan dalam tulisan untuk memberikan jeda, intonasi, dan arti yang jelas pada suatu kalimat atau paragraf. Nah, tadi kan ada tanda titik. Tanda titik itu biasanya digunakan waktu apa? Di akhir kalimat, Ibu. Ya, contohnya kayak gimana, Mbak April? Aku senang bermain bola. Kemudian itu dikasih tanda titik di akhir kalimat. Ya, tanda titik itu yang bagaimana, Mbak April? Yang bulat, Ibu. Ya, bulat kecil ya, itu namanya tanda titik. Terus selanjutnya ada tanda koma. Tanda koma itu digunakan saat apa? Saat berada di tengah kalimat, Ibu, untuk memisahkan Ya, kalimat depan dan belakangnya. Seperti contohnya itu misal menyebutkan buah-buah. Ada ya, apel, koma, terus anggur, koma, terus kelengkeng. Seperti itu, Ibu. ya, betul sekali, Mbak Reni. Nah, selanjutnya, nah gimana? Sudah tahu kan tanda baca itu ada apa aja? Yuk kita buktikan lewat game seru tanda baca. Siapa yang paling jago ya kira-kira? Nah, habis ini kita mau bermain word wall. Nanti kalian disuruh menebak. Kira-kira itu tuh memakai tanda baca apa ya? Titik, atau tanda seru, atau tanda koma. Yuk anak-anak kita mulai gamesnya. Oke, sekarang Mbak Reni milih mau nomor berapa? Nomor 5, Ibu. Oke, kita buka nomor 5. Kira-kira apa ya isinya? Tanda baca apa yang digunakan untuk memisahkan nama orang dan sapaan, Mbak Reni? Tanda koma, Ibu. Coba kita cek jawabannya. Yeay, benar sekali Mbak Reni. Betul. Hebat, pinter. Selanjutnya Mbak April, mau nomor berapa? Mau nomor 9, Ibu. Oke, kita buka nomor 9 ya. Kalimat berikut yang sesuai dengan gambar. Ibu guru, hari ini kita mau belajar apa? Itu menggunakan tanda Yang baca. D, Ibu. Ya, coba Ibu kita guru, cek. koma, hari ini kita belajar apa? Tanda tanya, Ibu. Ya, kita cek. Yeay, Yeay. tepat sekali jawabannya Mbak April. Lanjut, Mbak Reni lagi. Mau nomor berapa? Mau nomor berapa ya, Bu? Nomor 2, 2. Oke, nomor 2 kita buka.
Kalimat berikut yang menggunakan tanda seru dengan benar adalah tolong ambilkan buku itu. Yang B, Ibu. Tolong Oke, ambilkan buku itu terus tanda seru. oke, kita cek ya jawabannya benar atau salah. Yeay, benar sekali Mbak Reni. Satu lagi deh Mbak April. Mau nomor berapa Mbak April? Mau nomor 4, Ibu. Oke, kita buka nomor 4. Tanda baca yang digunakan pada akhir kalimat perintah adalah tanda apa Mbak April? Tanda seru, Ibu. Ya, coba ya. Dicek. Yeay, hebat sekali Mbak April. Benar jawabannya. Yeay, betul. Nah, kita tadi udah bermain games tentang tanda baca. Seru banget nggak gamenya? Seru, Ibu. Seru. Seru banget. Mau lagi. Ya, besok lagi ya bermain Iya. gamenya. Nah, supaya kita makin ingat tentang pembelajaran tanda baca, yuk kita hafalkan lewat lagu. Habis ini Ibu puterin lagu tentang tanda baca. Nanti nyanyi sama-sama ya. Bernyanyi ragam tanda Yuk, baca. kita mulai. Ayo Yuk, kita nyanyikan bersama. Mari berkenalan dengan tanda baca. Ada banyak ragamnya. Mulai dari titik hingga sampai koma. Tak lupa tanda tanya. Lalu berikutnya ada tanda seru, kalimat perintah. Janganlah dilupa, hafalkan segera dengan fungsi-fungsinya. Tanda titik untuk akhir kalimat, tanda koma pemisah kalimatnya, tanda tanya untuk kita bertanya. Jangan lupa, ayo hafal segera. udah makin hafal belum? Bernyanyi. Biasanya anak-anak itu mudah menghafal kalau ada nyanyiannya. Sudah hafal, Ibu. Ya, Ibu. Oke, nah karena kita dari tadi sudah belajar mengenai tanda baca, selanjutnya Ibu akan membagikan lembar kerja peserta didik. Nah, nanti Ibu bagi kalian menjadi 5 kelompok. Nanti Ibu akan membagikan LKPD ke kalian. Nah, nanti di situ ada cara pengerjaannya, dibaca ya. Nah, berikut Ibu paparkan LKPD-nya ya, nanti dikerjakan secara berkelompok. Baik, Ibu. Nah, di situ nanti ada cara pengerjaannya atau petunjuknya. Nanti dibaca ya. Dan setiap Baik, kelompok itu Ibu. harus saling berkontribusi. Jangan ada yang malah main sendiri atau tidak ada yang tidak mengerjakan. Itu ya. Nah, itu nanti kalian disuruh memperbaiki kalimat yang salah itu masih salah itu kalimatnya. Nanti dikasih tanda baca, kira-kira tanda baca apa ya? Terus alasannya kenapa kok memakai tanda baca itu nanti juga dituliskan, oke? Nah, terus yang kedua, kalian itu nanti disuruh membuat kalimat, 2 kalimat menggunakan tanda titik, 2 kalimat menggunakan tanda tanya, 2 kalimat menggunakan tanda seru, dan 2 kalimat menggunakan tanda koma. Apakah ada yang Baik, mau Ibu. ditanyakan atau masih bingung? Tidak, Sudah Ibu. paham, Sudah Ibu. paham. Oke, Ibu beri waktu 10 menit ya untuk pengerjaannya. Iya, Ibu. Baik, Ibu. Sudah pada selesai belum, anak-anak? Sudah, Ibu. Oke, coba Ibu tampilkan dulu pengerjaan kalian. Nanti kalian presentasi maju per kelompok ya. Ibu pilih Baik, nanti Ibu. mulai dari kelompok 1. Coba kelompok 1, Mbak Reni dulu. Baik, Ibu. Halo teman-teman semua, di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok 1 tentang LKPD yang sudah Ibu buat. Yang pertama itu ada perbaikan kalimat yang benar. Tadi ada soal kalimat yaitu Ibu pergi ke pasar. Nah, tadi tidak ada titiknya, terus kami tambahin titik. Nah, alasannya karena titik itu digunakan pada akhir kalimat. Yang kedua, kapan kamu berangkat sekolah? Itu tadi tidak ada tanda tanyanya. Terus
kami kasih tanda tanya supaya eh, kalimat tersebut menunjukkan bahwa kalimat pertanyaan. Yang ketiga, ayo belajar dengan semangat. Nah, tanda bacanya itu kami tambahi koma karena kalau langsung ayo belajar dengan semangat nanti kata kata perintahnya tidak terlalu jelas dan diberi tanda seru supaya tanda perintahnya semakin jelas. Selanjutnya, Mbak April. Selanjutnya kalimat perbaikan yaitu Budi membeli apel, koma mangga, koma dan jeruk. Jenis tanda baca yang kami gunakan itu koma dan titik. Alasannya koma itu memisahkan daftar benda, kemudian titik itu untuk mengakhiri kalimat pernyataan. Terakhir itu kalimat perbaikannya wah, koma pemandangan indah sekali pakai tanda seru. Jadi jenis tanda baca yang digunakan itu tanda koma dan tanda seru. Alasannya karena koma itu digunakan setelah wah dan tanda seru itu untuk ungkapan kagum ibu. Oke, hebat sekali. Udah pada bisa, udah pinter bener. Nah, yang satunya lagi. Coba Untuk dibacakan. yang tugas yang kedua, tugas kreatif kelompok, yang tanda titik itu kami membuat dua kalimat, yaitu adik sedang belajar membaca buku, titik. Kemudian ibu sedang memasak di dapur, titik. Kemudian yang tanda tanya itu kami membuat dua juga. Yang pertama itu di mana tempat tinggalmu? Kemudian ada tanda tanya. Kemudian yang kedua, kapan kamu akan bertamasya? Tanda tanya. Oke, Mbak Reni bisa di next. Yang ketiga, itu kita membuat tanda seru. Kalimat pertama, ayo kita bermain bersama, tanda seru. Lalu, wah, bunganya indah sekali, tanda seru. Terus, yang terakhir itu tanda koma. Ibu membeli apel, koma, jeruk, koma, dan anggur. Lalu ada Dina, koma, tolong ambilkan pensil itu. Nah, hebat sekali anak-anak. Udah pada bisa pinter jawabnya tepat. Nah, anak-anak, tadi kita sudah belajar tentang apa? Tanda Tentang baca. tanda baca, Ibu. Nah, ada apa aja tanda baca itu? Ada Ya, titik, Titik, koma, koma. tanda tanda seru, seru, tanda tanda tanya. tanya. Ya, betul. Nah, agar kalian itu semakin paham, Ibu akan ngasih kalian soal evaluasi. Nah, ini nanti dikerjakan secara individu ya, tidak boleh ada yang mencontek biar Ibu itu bisa mengecek pemahaman kalian itu sudah sampai mana. Oke? Oke, Ibu. Ibu kasih waktu 5 menit ya untuk pekerjaannya. Ya, Ibu. Baik, Ibu. Nah, sudah pada selesai belum? Sudah, Sudah, Ibu. Ibu. Oke, nanti Ibu cek ya. Nah, bagaimana perasaan kalian saat mengikuti pembelajaran tadi pagi? Senang, Ibu. Waktu apa? Tenang, Ibu. Senangnya? Tadi Waktu ada bermain game. floorball. Ya, ada Terus ada game. nyanyi-nyanyi, Bu. Terus Oke, kalian lebih hafal kalau nyanyi. nyanyi ya. Iya. Iya, Ibu. Nah, besok Ibu akan mengajak kalian untuk bermain games tentang berbagai materi itu lewat games agar kalian itu lebih paham. Nah, mungkin Ibu cukupkan sampai di sini ya materi yang Ibu sampaikan pada pagi hari ini. Sebelum Ibu tutup, kita berdoa terlebih dahulu. Yuk, berdoa mulai. Berdoa selesai. Mohon maaf jika Ibu ada kesalahan. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih, kasih, Ibu. Bu.